Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Hafid dengan NIM 1860017. Di sini saya akan mereview materi tentang manajemen proyek TI tentang proposal. Langsung saja pada pendahuluan. Sebuah proposal mempunyai 3 kegunaan, yaitu berisi perkiraan tim proyek mulai dari biaya proyek sampai dengan tanggal pengiriman proyek. 2. Untuk proyek eksternal, dokumen hukum formal menunjukkan outline time proyek untuk memberi pelayanan yang diperlukan. 3. Sebagai alat penjualan, proposal yang berisi usulan proyek akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Kesalahan utama pada proposal dapat dibagi menjadi 2 hal, ya. 1. Tidak menawar, yang mana seharusnya bisa ditawar. 2. Ada tawaran tetapi hilang dalam kompetensi. 2 fase proposal proyek software. Ada 2 fase proses proposal, yaitu 1. Buat fase analisa sebagian kecil proyek usulan untuk dikerjakan dalam bentuk proposal analisis atau analisis proposal. Setelah analisis dikerjakan, usulkan sisanya dibangun dalam proposal pengembangan development proposal. Menulis proposal itu sulit, harus dilakukan dengan benar. Selain dapat merusak reputasi Anda dan mengubah masa depan bisnis Anda dengan klien, menulis proposal juga mahal. Dibuat dengan mengumpulkan banyak sumber dan banyak hal, serta terkadang Anda membayar orang untuk membuatnya. Berikut garis besar proposal proposal outline. 1. Cangkup surat cover line, sebuah surat yang ditunjukkan kepada pengambil keputusan, ditandatangani oleh manajemen proyek, jika diwakili oleh seseorang akuntan, maka akuntan tersebut akan menandatangani surat ini bersama klien yang lain. Bentuk dimulai dengan teks pendahuluan seperti "Thanks you for giving software to that of into process for your computer system." Paragraf berikut memberikan penjelasan yang mudah dari sistem. Paragraf berikutnya jelaskan yang merupakan proposal analisis atau proposal pengembangan. Penutup akhir surat dengan pernyataan menunjukkan kecepatan Anda membuat keputusan surat. 2. Hal judul title baik. Halaman ini berisi proposal, judul dan sistem pembuatan, tanggal, nomor revisi, logo perusahaan dan sebagainya. 3. Daftar isi atau tablet of context. Bila klien Anda tidak terbiasa dengan format proposal, Anda memberi penjelasan dengan kegunaan setiap bagian. Berikut contoh formatnya. 1. Tujuan menggambarkan masalah bisnis yang serta menyelesaikan XYZ. Ukuran tingkat dan batasnya yang disarankan untuk sistem penyelesaian. Halaman 3 Station 2. Keuntungan halaman 4. Ruang lingkup chopper. Lihat paragraf yang menjelaskan hal tersebut pada bagian langsung dari request dokumen. Keuntungan advantage. Jual proyek Anda, buktikan bagaimana perancangan Anda, kontrol dan 7 fase metodologi. 6. Keuangan finansial. Buat harga total dan tanggal pengiriman. Bila termasuk hardware, rinci harga hardware dan sistem operasi. Buat hardware non material seperti job start, goodwill, customer happiness, manajemen happiness atau etc.
Rencana buka kurung planning, gambaran langkah-langkah rencana Anda untuk membangun proyek. Jika proses analisis buka koma, rincian alasan-alasan untuk menggunakan metode 2 langkah. Jelaskan fase dokumen Fastion Specification yang digunakan oleh klien dan tim proyek untuk spesifikasi yang tepat mengenai apa yang dilakukan sistem. 8. Kemampuan dalam penyampaian atau deliverables, daftar user yang akan merinci. Hardware, custom software, jaminan, dokumen, pelatihan, gambaran metode pengiriman. 9. Penerimaan atau salah satu masalah yang sering terjadi dalam industri komputer adalah sistem yang ditolak. User menolak untuk menerima sistem buka kurung dan untuk membayarnya karena dia merasa tidak seperti apa yang ditujukan tim proyek pada awal pengiriman. Alternatif buka kurung alternatives. Kadang-kadang kita menentukan RFP ditulis langsung oleh penjual buka kurung hardware atau software dalam perkiraan kita. Ini baik jika Anda adalah penjual, tetapi apa yang Anda lakukan bila Anda bukan penjual? Anda harus merinci solusi penjualan lain seperti alternative solution dan membuktikan mengapa solusinya berbeda. 11. Istilah kondisi dan pendapatan buka kurung times condition and. Daftar yang ada di sini adalah semua kondisi yang digunakan untuk bekerja di dalam proyek internal. Daftar semua asumsi. Jika asumsinya mempengaruhi biaya proyek, Anda harus memproteksinya. Daftar semua asumsi. Selalu ada pertanyaan di mana user tidak dapat menjawab dengan tepat dan hanya dapat menjawab yang bersifat sementara. Jika asumsi tersebut mempunyai pengaruh yang bernilai pada proyek, user harus melaksanakannya sendiri pendapatnya. 2. Istilah khusus buka kurung terminologi. Setiap proposal harus ditulis dengan menggunakan bahasa user yang mungkin beberapa istilah komputer mungkin berbeda. Jika Anda merasa bahwa istilah khusus ini tidak lazim bagi user, buat definisinya. Proposal informal. Proposal tidak harus dibuat di ruangan rapat. Proposal tersebut dapat dibuat menjadi informal melalui telepon, tempat latihan golf, bahkan di bar. Presentasi proposal secara formal yang dilakukan di ruangan rapat akan selalu membutuhkan tempat, tetapi user sudah siap mengetahui hal-hal utama apa yang akan dikemukakan. Persetujuan proposal internal. Ada atau di draft software service yang menyatakan bahwa proposal tidak dapat dikeluar sebelum mendapatkan persetujuan dari manajemen tingkat tinggi. Persetujuan manajemen tingkat tinggi berhubungan dengan sejumlah hal yang diusulkan peraturan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Presentasi proposal. Selalu siapkan presentasi, siapkan dan buat jadwal semua peralatan yang dibutuhkan, seperti transparansi proyek, layar sebuah terminal, dan modem untuk berhubungan ke dalam sistem yang mirip dengan yang Anda usulkan. Buatlah presentasi dalam ruang yang tepat menurut Anda, di mana menurut pandangan user akan lebih dapat diterima. Berikut langkah-langkah presentasi. Buat ucapan pembuka, perkenalkan tiap peserta dan nyatakan tujuan pernyataan pertemuan tersebut. Perkenalkan proposal dan secara garis besar bagikan proposal Anda. Beri waktu pada tiap peserta untuk membaca proposal, kemudian beri penekanan utama di setiap bagian yang penting. Terakhir, tutup saran user untuk membeli secepatnya. Kesimpulan untuk proposal. Penulisan proposal dan presentasinya merupakan sebuah seni.
Anda mungkin beruntung dan tidak harus membuat proposal. Jangan membuat proposal asal. Utama kualitas bukan kuantitas. Jangan janjikan sesuatu yang tidak diminta oleh klien. Siapa Anda pikir akan membayar ini? Rencana memberi solusi untuk semua masalah. Dan akhirnya untuk sebuah proyek eksternal, sebuah proposal adalah kumpulan dokumen yang sah. Hal ini seharusnya dibuat sebaik mungkin seperti untuk proyek di dalam yang dengan resmi dibuat seperti jika melakukan kontrak eksternal. Mungkin itu saja review materi tentang manajemen proyek yang tentang proposal. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.